Baik. Ibu ingin bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada seorang Tori. Oh, Tori kemana ya? Ada yang tahu? Ke kabar. Iya. Kenapa Tori ke kabar? Kan belum libur kita. Sakit kenapa Mama Tori? Baik, kalau seperti itu kita mari bersama berdoa untuk Mama Tori. Semoga Mama Tori sehat selalu, diberikan kesembuhan, kesehatan, agar Tori bisa kembali lagi bersama kita belajar di ruangan ini ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu ingin salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Yosua, Bu. Karena Ristati yang nyuruh Yosua doa, Ibu minta Ristati untuk doa kita. Baik, Ristati. Maju juga boleh. teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, berkatilah pembelajaran kami, berkatilah juga guru yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kami dalam doa. Baik. Di sini Ibu ada tanaman ini. Siapa yang tahu ini tanaman apa? Apa, Yusuf? Itu kayak sepertinya pohon jambu. Itu bunga, bukan kenapa tuh? Itu bunga itu. Semuanya yang bilang tadi, yang kalian bilang ini tumbuhan benar. Tapi yang lebih tepat ini adalah tumbuhan pohon jambu. Ya, Yusuf bilang. Gak apa-apa ya, karena ini tanaman juga, jadi nggak ada yang salah. Tapi cuma sebut nama tanamannya saja yang ada. Ya. Baik. Kenapa Ibu memegang ini? Kalian tahu kenapa tanaman yang Ibu pegang ini terlihat baik dan subur? Siapa yang tahu? Kita lihat. Karena bertumbuh. Ya. Karena disiram air. Apalagi subur. Karena dikasih ya. Karena dikasih pupuk. Terus apalagi? Yang penting saya punya. Iya benar. Semuanya benar, tidak ada yang salah ya. Dan terutama juga karena dia ada tanah ya. Kalau nggak ada tanah juga nggak bisa tumbuh ya. Iya begitu. Tadi kalian bilang kenapa tanaman ini tumbuh subur dan baik, karena tadi sudah dikatakan bahwa tanaman ini sudah disirami air, sudah dikasih pupuk, karena ini ciptaan Tuhan dan dirawat dengan baik, dan dia juga akan bertumbuh subur dan baik seperti yang telah kalian lihat. Begitu juga sebaliknya, jika tanaman ini tidak disirami air, tidak dikasih pupuk, terus dicabut, kemudian tidak dirawat, apa yang akan terjadi? Hancur. Iya, semuanya benar. Iya, pastinya daunnya akan rontok, terus dia akan mati, akan layu dan tidak bertumbuh dengan baik. Ya, baik. Nah, siapa yang di sini tahu lagu Baca Kitab Suci? Tahu? Ya, pernah sekali minggu, jadi tahu lagu Baca Kitab Suci. Mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Jadi Ibu harapkan semuanya berdiri untuk menyanyikannya dengan semangat. Boleh tepuk tangan, boleh juga dengan gerakan. Ya, kita ulangi 2 kali nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baik, 1, 2, 3. Baca Kitab Suci, doa tiap
kemudian kita hari ini akan mempelajari yaitu tentang bertumbuh dalam Kristus. Nah, di sini Ibu mau kita semua bisa memahami apa itu bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua, kita bisa menyebutkan ciri-ciri bertumbuh dalam Kristus. Karena materi kita hari ini berkaitan dengan bertumbuh dalam Kristus, di sini Ibu sudah membawa yaitu tumbuhan pohon jambu. Seperti pohon jambu ini bisa kita temui di sekitar lingkungan tempat kita tinggal, di sekolah, bahwa kita melihat bahwa pohon jambu ini bertumbuh dengan baik itu karena selalu disiram, selalu diberi pupuk, maka tumbuhan pohon jambu ini akan bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kita juga perlu bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian kita akan masuk dalam materi yang akan dilanjutkan oleh Ibu Satika. Baik, kita akan masuk ke materi yaitu ciri-ciri pertumbuhan dalam Kristus. Ada yang tahu ciri-ciri pertumbuhan dalam Kristus? Saya Bu, ya, Ciri-cirinya seperti penguasaan diri, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengetahuan, memiliki karakter yang baik, tekun, dan saleh. betul sekali. Apa yang dikatakan oleh Yama itu benar sekali. Ciri-ciri pertumbuhan di dalam Yesus Kristus yaitu yang pertama, penguasaan diri, yang kedua, bertumbuh di dalam iman, yang ketiga, bertumbuh dalam pengetahuan, dan yang keempat, bertekun, dan yang kelima, saleh, yang keenam, berkarakter yang benar. Yang pertama, penguasaan diri. Kenapa kita harus menguasai diri? Biar keberatan, Bu. Ya, betul sekali. Penguasaan diri artinya kita menahan segala keinginan yang akan membawa kita jatuh ke dalam dosa, seperti keinginan duniawi. Misalkan keinginan mata, keinginan dari hawa nafsu, keangkuhan hidup. Mata kita juga ini bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Ya. Misalkan di dalam handphone kita ada gambar yang hanya ada gambar putih, hanya misalkan gambarnya baju Seksi. ya seksi, ya betul sekali. Nah itu mata kita ini adalah kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 34 dikatakan di situ bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tetapi sebaliknya, jika mata itu jahat, maka teranglah seluruh tubuh. Betul sekali. Sedangkan hawa nafsu itu yaitu hasrat atau keinginan. Misalnya kita menginginkan lawan jenis itu adalah hawa nafsu. Dan keangkuhan hidup, ada yang tahu nggak keangkuhan hidup itu apa sih? Tadi sombong, Bu. Ya betul sekali. Keangkuhan hidup yaitu mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi oleh teman kita, apa yang mengalami suatu masalah. Kita tidak tahu dan kita hanya ingin dipuji, dihormati, dan ingin dilayani. Itu adalah keangkuhan hidup. Yang kedua, bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh di dalam iman yaitu kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Iman kepercayaan kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Misalkan ketika kita mengalami suatu masalah atau ujian atau penderitaan atau tantangan dari Yesus Kristus, maka kita tidak akan pantang menyerah atau putus asa karena iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itu semakin bertumbuh karena kita hidup di dalam Kristus.
dalam pengetahuan. Bertumbuh di dalam pengetahuan artinya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Misalkan seperti ini, misalkan Yosua diajak untuk bolos sekolah, karena Yosua tahu itu tidak baik, maka Yosua tidak akan mengikuti temannya yang bolos. Ibu bertanya, siapa yang di sini suka masak? Suka masak, suka masak sih. Bagus ya sih. Nah, ibu juga suka masak. Tentu seperti ini, misalkan kita mencoba suatu masakan yang baru, maka dari situ kita mengetahui jenisnya apa, rasanya apa, aromanya apa. Nah itu. Nah, begitulah pengetahuan kita terhadap Yesus Kristus, kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang dapat kita lakukan dan mana yang kehendak duniawi yang tidak dapat kita lakukan. Yang keempat, yaitu memiliki karakter yang benar. Artinya, karena kita sudah bertumbuh di dalam Kristus, maka kita akan memiliki tingkah laku yang baik atau sikap yang baik terhadap kehidupan kita sehari-hari. Itu akan mencerminkan perilaku Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima yaitu bertekun. Bertekun artinya di sini kita bertekun di dalam taat berdoa kepada Tuhan, selalu baca Alkitab, selalu meluangkan waktu untuk Tuhan, itu adalah bertekun. Dan kita juga taat menantikan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keenam yaitu kesalehan. Ada yang tahu nggak saleh itu apa sih? Benar, Bu. Ya betul sekali anak. Saleh adalah hidup yang benar, takut akan Tuhan, selalu menjalankan ibadahnya. Itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kesalehan. Jadi ibu ini supaya dari keenam poin ini kita menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pertumbuhan Kristen. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ada yang tahu? Apakah sesuatu yang baru kemudian muncul atau sesuatu yang memang sudah ada? Pertumbuhan itu apakah tiba-tiba muncul begitu saja atau melalui sebuah proses? Ya, benar. Tentunya pertumbuhan itu melalui sebuah proses. Kalau pertumbuhan Kristen berarti melalui sebuah proses, melalui tahapan-tahapan. Nah, pada saat ini kita akan melihat pertumbuhan, yaitu pertumbuhan dari awal sesuatu itu mulai terbentuk, kemudian bertumbuh sehingga menjadi suatu sempurna. Dapat kita melihatnya, contoh pertumbuhan ialah pada makhluk hidup. Salah satunya ialah tumbuhan. Kita melihat bahwa tumbuhan pertama dari sebuah biji atau dari sebuah tunas yang kecil, kemudian berakar, kemudian bertambah besar semakin hari, sehingga menjadi suatu pohon yang sempurna, sehingga kita dapat memetik hasilnya. Tentunya juga ada pertumbuhan. Ketika dia bertumbuh di tempat yang tidak baik, yang kemudian suatu hasil tersebut buruk juga pada dirinya. Misalnya suatu tanaman yang tumbuh di tempat yang gersam, kemudian dia bertumbuh, mengalami suatu proses pertumbuhan, dan kemudian
mati juga. Nah, begitu juga pertumbuhan iman Kristen. Jika kehidupan kita berada di tempat yang baik, yang mendukung pertumbuhan iman kita, tentunya kita akan mengalami suatu pertumbuhan yang baik juga. Tetapi jika kita orang-orang Kristen, kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenalkan Tuhan, kemudian kita terjerumus di dalamnya, tentu saja iman kita tidak akan bertumbuh. Nah, pertumbuhan iman Kristen, pertumbuhan Kristen itu harus memiliki landasan yang terus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus tentunya. Seperti di dalam kitab Kolose. Nah, anak-anak sekalian, Bapak pernah mengalami yang namanya proses pertumbuhan iman Kristen, di mana pada mulanya Bapak masalah hubungan pribadi dengan kekristenan itu sangat kurang sekali, karena faktor lingkungan yang kurang mendukung dalam kehidupan Bapak. Misalnya Bapak, bukan misalnya ya, Bapak dulu sewaktu masih kecil, Bapak tinggal di lingkungan orang Kristen, tapi Bapak itu jarang sekali untuk beribadah, jarang sekali. Paling ibadah itu hanya untuk ikut-ikutan. Sewaktu masih SMP, SD, cuma suka-suka karena berteman. Kemudian ketika Bapak masuk asrama, Bapak mengalami suatu perubahan dengan adanya doa pagi di asrama waktu SMA. Terus ada renungan, ada share pengalaman pribadi. Hal itu yang menguatkan Bapak. Dan kemudian ketika Bapak kuliah juga, Bapak memiliki teman-teman yang seiman, itu di Institut Negeri Kristen Palangkaraya. Bapak memiliki teman-teman yang seiman, yang tentunya mendukung Bapak dalam bertumbuh secara kekristenan. Ketika hari Minggu ada yang chat, yuk ibadah, gereja mana? Secara tidak langsung proses itu membuat Bapak yang malas beribadah ketika diajak teman untuk beribadah, membuat Bapak sendiri bergerak dan ikut dalam peribadahan. Tentunya hal-hal seperti itulah yang membuat kita bertumbuh di dalam iman. Nah, jika kita orang Kristen, jika kita ingin bertumbuh secara Kristen, maka carilah gereja yang mendukung kita untuk bertumbuh. Dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman terdekat kita, kita ajak untuk beribadah, biar sama-sama iman kita bertumbuh secara kekristenan. Anak-anak yang Bapak kasihi, pertumbuhan itu melalui suatu proses di mana kita dari awal berangkatnya mengalami banyak tantangan, godaan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya?
secara kekristenan juga. Bagaimana kita menghadapi untuk kita terus bergerak maju menghadang semua tantangan yang ada. Bertumbuh di dalam Kristen berarti iman kita, jiwa kita, pemikiran kita fokusnya kepada Kristus. Bagaimana sikap hidup kita harus memiliki karakter Kristus. Bersikap seperti Kristus, berkarakter seperti Kristus. Tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, dan apa yang kita katakan, yang kita pikirkan harus sesuai dengan firman Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertumbuhan Kristen berarti kita bertumbuh, berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya tanaman, jika sudah bertumbuh, jika sudah tinggi, dia akan sangat sulit sekali dicabut. Begitu juga kita, ketika kita berakar di dalam Kristus, yaitu beriman di dalam Kristus, maka iman kita tidak akan mudah digoyangkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Ibarat kata, pertumbuhan Kristen yang berdasar ialah iman. Kenapa iman dikatakan pertumbuhan yang paling mendasar di dalam kekristenan? Dikatakan mendasar. Kita ingat sebuah bangunan memiliki pondasi yang sebagai dasarnya. Misalnya Menara Eiffel, ada pondasi yang sangat dalam sekali sehingga Menara Eiffel itu sulit tumbang. Begitu juga ketika orang Kristen menjadikan dasar imannya adalah Kristus. Semakin dalam beriman, semakin dalam hubungan intim kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan sangat sulit sekali untuk ditumbangkan, dirobohkan, atau diombang-ambingkan oleh angin kehidupan kepada kehidupan. Pertumbuhan iman Kristen, bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam kekristenan, bahkan hal yang kita miliki sebagai umat Kristen, dan kita harus terus maju untuk bertumbuh di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah, sekarang kita sudah sampai di ujung dari pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang bertumbuh di dalam Kristus. Ibu mau memberikan kalian siapa satu orang yang ingin menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang bertumbuh di dalam Kristus. Ada yang lain, Bu? Ya, Ma. Kesimpulannya, Bu, bertumbuh dalam Kristus berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memiliki karakter yang baik, harus bisa memiliki penguasaan diri, harus bisa bertekun, harus bisa bertumbuh dalam pengetahuan yang baik, Bu. Sebab dengan memiliki semua itu berarti kita bisa sama memiliki karakter seperti Yesus Kristus, walaupun tidak 100%, tetapi kita sudah bisa melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, Bu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Yama tadi, bahwa bertumbuh di dalam Kristus artinya kita memiliki karakter yang baik, tetapi tidak hanya memiliki karakter yang baik, tetapi tindakan nyata kita dalam bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, tindakan kita bahwa kita memiliki sikap seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa dewasa iman kita di dalam Tuhan harus bertumbuh dari tindakan kita yang baik, perbuatan kita yang baik, kita taat, kita setia kepada Tuhan Yesus. Dari pembelajaran hari ini, Ibu Rehna
sudah mendengarkan bahwa tentang penjelasan tadi mengenai bertumbuh di dalam Kristus. Baik, Ibu akan memberikan soal untuk pilihan ganda. Kalian akan mengerjakan selama 10 menit. Kalian sudah paham tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru tadi? Paham, Bu. Baik, bagi yang paham pasti bisa menjawab soalnya. Baik, Bu. Kenapa yang soal ada yang perlu ditanya? Oke, Bu. Spidol tuh. Bagi soal pengantaran. Bu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Jawab yang benar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah nomor berapa? Wah, kamu cepat sekali ya. Gimana? Dibaca berulang-ulang ya soalnya. Ya, Bu. Kalian sudah? Belum, Bu. Oke, belum. Sedikit lagi, Bu. Ya. Tidak perlu cepat-cepat ya. Yang penting bisa dijawab. Sudah? Kalau sudah, nanti kumpulkan ke depan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kumpul. Namanya? Ya, jangan lupa nama ya, nanti terbuka. Ya, no? Sudah? Belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Sudah ya semua? Disati sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ya. Namanya sudah ditulis? Oh iya, maaf, Bu. Oh, sudah bisa, Bu. Ya. Dia akan diperiksa ya. Ibu. Minggu depan akan membandingkan nilai kalian. Oke. Sebelum kita pulang, Ibu mau kalian berdiri? Kita nyanyi lagi. Ini apa ya? Ada yang mau? Jangan sampai Yesus. Ya, ada Yesus. Saya mau pulang. Ya. Oke. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, silakan duduk. Sebelum pulang, kita akan berdoa dipimpin oleh Joshua. Silakan masuk ke depan. Ya, kita di depan saja. Teman-teman, sebelum kita keluar ke tempat masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, hingga kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami kembali ke rumah masing-masing, dan Tuhan Yesus berkati kami, hingga kami sampai dan selamat tanpa kurang satu apapun. Inilah doa dan permohonan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan bisa pulang. Baik, Bu. Baik, Bu.